citerep. Nah, lama-lama orang Sunda juga, gue aneh nih, orang Sunda juga, jadi dia tuh beradaptasi dengan pelafalan itu. Jadi mau kemana, mau ke Citerep, 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 ya Citerep. Oi cek gitu, kayak misalnya atuh kamu mah ada cek aku ge di mana, namanya dongkap, kumaha kabarna, nyanya, oh alhamdulillah tuh gitu. Sampurasun, hai ngobrol people, orang Sunda. Jadi setelah video pertama gue yang orang Sunda yang cukup kontroversial, orang Sunda, mohon maaf. Oke, jadi hari ini gue akan ngebahas tentang cara sederhana atau 5 menit menjadi orang Sunda, otomatis menjadi orang Sunda. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan untuk menjadi orang Sunda dalam waktu singkat adalah pelajari cara pelafalan E. Seperti yang kalian tahu, di Sunda itu kita mengenal ada 3 E. E pepet, E teleng, sama E. E, U, E. Jadi kalau misalnya E itu biasa kayak tempe, sore, sate, dan lain sebagainya, itu sama kayak di Indonesia. Terus yang kedua, kalau pepet itu lebih ke kayak departemen, kayak kalau di Sunda kayak teras itu lanjut, teras dan lain sebagainya, itu masih wajar deh, karena kita sebagai orang Indonesia juga mengenal 2 pelafalan E itu. Nah, yang ketiga yang biasanya orang Sunda akan ngeh banget nih, dia bukan native speaker gitu sebagai orang Sunda yang bahasa ibunya Sunda gitu, adalah pelafalan E itu dilafalin kayak kalian Sundawa gitu, tapi nggak berlebihan juga, karena ketika dilafalin berlebihan orang juga akan ngelihat, orang Sunda itu akan ngedengar kayak aduh rancu nih gitu. Kayak misalnya sekarang kata-kata yang lagi tren itu kayak hareudang gitu. Hareudang, redang gitu. Itu kan ada pelafalannya E. Nah, ketika orang biasanya pelafalan E itu lebih ke hardang. Orang di luar Sunda atau orang yang tidak terbiasa ngobrol Sunda, itu akan dia bilang hardang. Jadi hardang kita yang otomatis gitu tiap hari dengar dengan terbiasa kuping hardang itu kayak nggak gitu, dia bukan pelafal atau orang yang biasa pakai bahasa Sunda. Di luar mungkin ada kayak tapi kadang di sini juga orang Sunda juga kadang bukan nggak bisa ya. Kayak misalnya kata-kata, gue dulu pernah di Citerep, terep kan aslinya tuh terep, Citerep. Kebanyakan orang yang mungkin dia orang Sundanya itu kerja di sana, terus orang yang non Sunda, terus dia datang lebih dulu gitu ke sana dan dia melafalkan atau terbiasa atau ngobrolin itu dengan pelafalan Citerep. Nah, lama-lama orang Sunda juga, gue aneh nih, orang Sunda juga, jadi dia tuh beradaptasi dengan pelafalan itu. Jadi mau kemana, mau ke Citerep, ya Citerep. Gitu. Jadi pelajari pelafalan kata E yang kayak E teleng, E pepet, sama E. Pokoknya tiga itu yang ketika orang akan dengar kayak berem atau apa ya, kayak geleh, meren gitu. Jadi pelajari kata
untuk pelafalan. Caranya ya itu kayak lo sendawa aja, tapi jangan berlebihan juga, karena berlebihan orang juga bakalan ngeh, oh ini ngeh gitu. Terus yang kedua, tips yang kedua, setelah kalian cukup familiar, paling nggak familiar lah dengan gitu. Tips yang kedua yang harus kalian lakukan adalah campur aduk bahasa. Tapi nggak semua, artinya ada beberapa istilah yang mungkin orang juga udah familiar dengan ini, kayak da, atuh, teh, terus cek gitu. Kayak misalnya, atuh kamu mah da cek aku ge, kayak gitu. Cek aku ge, kamu mah harus di sini aja gitu, jangan ngikut-ngikut. Atau kumaha atuh da aku mah apa, ya pokoknya istilah-istilah yang kayak gitu, kayak ada cek, terus atuh mah, tapi jangan terlalu over juga, karena kadang penempatan yang terlalu banyak orang juga akan ngeh juga gitu, apaan sih pemakaiannya kok gitu banget gitu, padahal enggak. Terus selain itu mungkin juga bisa dimasukin istilah-istilah yang lagi populer, kayak misalnya sekarang kayak harudang, ngeunah itu kan udah kayak umum aja gitu, orang kayaknya semua orang Indonesia juga tahu ini apa ngeunah, atau baheula atau geulis atau pisan gitu, hal-hal kayak gitu mungkin bisa dimasukin selain istilah bukan istilah sih, selain kata-kata yang tadi kayak da, mah, atuh, sok, cek, aku, ge gitu, ge aku ge, kamu mah, iya atuh sok, gel gitu. Terus yang ketiga, ini yang mungkin penting juga untuk kalian coba mulai terapkan gitu, kalau misalnya kalian memang berniat untuk mencoba menjadi orang Sunda, adalah logat. Walaupun di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar ya, ini logat udah mulai tidak terlalu kelihatan. Tapi ini tuh kayak ciri khas aja gitu. Kalau misalnya orang pengen menonjolkan kesundaannya, mereka bisa bermain dengan logat salah satunya, di luar dengan kata-kata yang tadi. Kayak misalnya orang Sunda itu yang gue cari tahu ya, yang gue lihat dari beberapa tempat, itu tuh logatnya itu ngagaleong gitu. Ngagaleong itu jadi kayak gini, apa sih ngagaleong tuh? Ngagaleong tuh kayak gini, bergoyang, ngagaleong. Kamu aku gimana ya? Bentar. Enggak, gue tuh bisa bahasa Sunda. Sehari-hari keluarga juga gue bahasa Sunda. Cuma kalau misalnya ngobrol kayak gini, nggak ada partner, gue tuh agak susah gitu. Jadi harus dipancing dulu. Timana gitu, kayak gitu. Timana, namanya dongkap. Kumaha kabarna? Nyanya. Oh, alhamdulillah tuh, kayak gitu. Tapi kadang ini juga agak 11-12 dengan logat Bali. Jadi kalau misalnya kelebihan itu kayak kalian tuh kayak benar-benar mencoba gitu. Ini orang Sunda apa orang Bali gitu. Jadi itu kalau misalnya kalian ya gunakan aja ngagaleong itu. Ngagaleong, apalagi kalau misalnya orang Jampang. Gue orang Jampang by the way. Jadi ketika keluar dari Pajampangan, Pakidulan, orang tuh ngeliat kayak orang Jampang. Di mana gitu. Apaan sih lo? Ya karena emang di keluarga gue bukan keluarga ngagaleong ya, artinya sehari-hari juga hal-hal yang ngagaleong, bahasa logat ngagaleong itu sebenarnya agak susah sekarang dicari gitu. Makanya mungkin itu juga salah satu hal yang harus dilestarikan juga, ngagaleongnya itu. Di mana? Alhamdulillah tuh. Nyamang nggak calik. Hal kayak gitulah. Oke, gue pikir itu aja sih tips, tiga hal yang harus kalian terapin, cara cepat untuk menjadi orang Sunda dalam 5 menit. Ini berapa menit? 12 menit. Cara cepat menjadi orang Sunda dalam waktu singkat. Yang pertama, kalian harus coba bisa membedakan antara epepet, eteleng sama gitu.
dan coba mulai biasakan jangan berlebihan karena ini akan terlihat. Yang kedua, coba masukin imbuhan-imbuhan, bukan imbuhan sih, ini apa sih istilahnya, kayak euy, atuh, da, ge gitu dan hal sebagainya, dan coba mungkin agak sedikit campur dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah Sunda yang lagi populer sekarang, kayak hareudang, kayak ngeunah, kayak pisan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kalian coba bermain lagi dengan logat kayak ngagaleongnya tadi itu, ngagaleong gini, ngagaleong. Assalamualaikum, kumaha damang, atau si bapak mah aku kumaha tuh bapak nyamang nggak calik hal kayak gitu. Oke, bro, mungkin kalian yang pernah menjadi atau pernah di posisi kayak gini, mencoba atau beradaptasi dengan hal-hal baru, terutama kesundaan, boleh sharing terkait hal-hal itu. Kalau ada orang Sunda yang ada tips lain selain ini untuk menjadi, ya paling nggak sedikit lebih atas gitu ya, langkah lebih jauh untuk menjadi orang Sunda, silahkan tinggalin juga tips-tips untuk teman-teman ngobrol people yang lain yang mungkin lagi belajar tentang kesundaannya. Oke, terima kasih sudah nonton Orang Sunda hari ini. Sampai ketemu di Orang Sunda berikutnya. Bye.